Oke, selanjutnya kita akan bahas soal nomor 43. Jadi kalau kita lihat di sini soalnya, di antara yang berikut ini, manakah yang merupakan bilangan terkecil? Oke, berarti di sini kita disuruh untuk mencari gitu ya, bilangan yang terkecil dari opsi A sampai opsi D. Berarti dari sini nanti kita akan uji satu-satu gitu ya. Oke, langsung aja. Di sini aku coba zoom dulu ya. Oke. Nah, di sini kalau kita perhatikan, nah di sini untuk opsi A gitu ya. Jadi untuk opsi A itu kan 2 per akar 4. Nah, kita mau cari tahu nih 2 per akar 4 itu berapa. Nah, seperti yang kita tahu akar 4 itu adalah 2. Jadinya 2 per 2 sama dengan 1. Oh, berarti 2 per akar 4 itu sama dengan 1. Nah, selanjutnya opsi B, akar 2. Nah, akar 2 itu berapa sih gitu kan. Nah, sebetulnya kalau ngerjain soal TPA itu kita nggak perlu mencari tahu secara pasti nilainya itu berapa. Jadi sebetulnya kita bisa prediksi juga, cuman apa ya, ini kayak prediksi itu lebih baik gitu kalau misalkan kita lakukan ini dibandingkan kita kayak oh ini prediksinya sekian-sekian gitu, tanpa kayak kita nyelidiki berapa dari mana itu kok bisa gitu prediksinya gitu. Jadi aku coba selidiki dari sini. Jadi aku kayak buat garis bilangan gitu dari akar 1 sampai akar 4. Nah, pastinya akar 1 itu adalah 1 dan akar 4 adalah 2, ya kan? Nah, pastinya setelah akar 1 pasti akar 2 kan? Nah, selanjutnya akar 3 dan selanjutnya akar 4. Nah, kalau kita perhatikan, di sini akar 2 itu kan di sebelah kanannya 1. Otomatis akar 2 itu adalah 1, sekian-sekian gitu kan. Nah, terus kita bandingkan nih yang opsi B dengan opsi A. Nah, ternyata opsi A itu lebih kecil atau kurang dari B. Nah, yang kita butuhkan itu kan yang paling kecil kan yang ditanyakan. Nah, sehingga opsi B itu salah. Nah, gitu. Selanjutnya untuk opsi yang C, ini kan 1 per akar 2. Nah, supaya lebih gampang, coba kita kalikan dengan akar 2, kita rasionalkan. Jadi akar 2 per akar 2, nanti ini kan 1/2 kan. Yang ini jadinya gini, 1/2 akar 2. Nah, 1/2 akar 2, berarti kan dia itu yang akar 2 itu kan 1, sekian-sekian. Terus dibagi 2, pastinya 1 aja yang dibagi 2 itu kan 0, sekian-sekian kan. Nah, sehingga hasilnya ini 0, sekian-sekian. Kita nggak tahu berapa. Nah, sehingga kalau kita bandingkan tadi dengan opsi A yang paling kecil tadi, nah opsi C ini masih lebih kecil gitu dibandingkan opsi A. Jadi opsi A itu salah. Nah, gitu ya. Selanjutnya, untuk opsi yang D, itu adalah 3 per 2 akar 2. Nah, di sini coba kita kalikan lagi dengan akar 2 per akar 2. Kita rasionalkan, nanti hasilnya 3 per 4 akar 2. Nah, di sini kan ini tuh setengah akar 2, ini 3 per 4 akar 2. Nah, ini tuh ibaratnya kayak satu kue dan setengah kue dan 3 per 4 kue. Nah, jadi kita mau bandingkan setengah dan 3 per 4-nya aja, akar 2-nya ini tetap gitu. Karena dia tuh kayak ibaratnya kelipatannya gitu loh, kelipatan dari akar 2 ini. Nah, sehingga kalau kita perhatikan, setengah dengan 3 per 4, setengah itu kan 0,5, 3 per 4 itu kan 0,75 kan. Nah, ini kalian harus harus hafal gitu. Karena setengah 3 per 4 itu kayak udah sering banget keluar di soal TPA atau TIO. Jadi aku sarankan itu dihafal gitu. Jadi kalau kita bandingkan setengah dengan 3 per 4 tadi, setengah itu lebih kecil dari 3 per 4. Nah, berarti opsi C ini lebih kecil dari opsi D. Nah, berarti opsi D ini salah gitu. Maka yang paling terkecil adalah 1 per akar 2. Nah, gitu. Oke, di sini aku kembali. Oke, jawabannya opsi yang C.